Salam Bapak Mama semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada di penghujung perayaan bulan kebangsaan dan hari ini kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan umat yang menyebarkan sukacita. Bapak Mama Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, riset memberi bukti bahwa sumber penyakit yang paling besar itu berasal dari pikiran. Oleh karena itu banyak psikolog bahkan juga ahli-ahli medis selalu menganjurkan untuk kita selalu berpikir baik, berpikir positif. Jadi kalau kadang-kadang kita sakit, misalnya darah tinggi atau sakit-sakit yang lain, kita di rumah sakit, selain dokter memberi kepada kita obat dan lain-lain, tetapi juga mesti menjaga pikiran. Kalau pikiran tidak terjaga, darah bisa naik, gula darah bisa naik, dan lain sebagainya. Bapak Mama Saudara-saudara, berpikir positif atau hati yang gembira merupakan salah satu investasi bagi kehidupan kita. Jadi investasi bukan hanya tentang harta, tentang kekayaan, tentang kedudukan, tentang status pendidikan, tetapi pikiran-pikiran positif, hati yang bersuka cita juga merupakan sebuah investasi, baik terhadap diri kita maupun juga terhadap sebuah komunitas. Oleh karena apa? Pikiran yang baik, dia akan memberi dampak yang baik juga. Tetapi pikiran yang negatif, dia juga akan berdampak negatif. Kenapa? Oleh karena pikiran itu adalah pancaran dari hati dan jiwa kita. Bapak Mama saudara-saudara, kita lihat ekspresi kita ya Bapak Mama, kalau kita sedang mood kita sedang baik-baik saja, berarti kita pun face, kita pun ekspresi itu juga baik sekali. Tapi kalau kita punya mood lagi tidak benar, hati lagi tidak gembira, pikiran lagi tidak benar, tidak baik, pasti akan terpancar lewat kita muka. Pasti omong juga semua salah, semua kita akan tanggapi dengan kurang baik. Bapak Mama saudara-saudara, memahami pentingnya menciptakan pikiran-pikiran baik, menciptakan sukacita. Maka dalam teks firman Tuhan ini kita menemukan bahwa ada dua sosok perempuan hebat, ada dua sosok yang terkemuka di jemaat Filipi yang sedang bertikai, yaitu Euodia dan Sintike. Pokok pertikaian mereka itu tentang hukum Taurat, tentang bagaimana melaksanakan hukum Taurat. Padahal mereka berdua ini, mereka adalah perempuan-perempuan bukan biasa. Mereka adalah pejuang Injil. Mereka adalah perempuan-perempuan terkemuka. Mereka adalah rekan dari Paulus dalam menyebarkan Injil. Mereka adalah pemimpin jemaat di Filipi. Bahkan nama mereka dicatat dalam buku kehidupan. Itu berarti bahwa track record mereka itu sangat luar biasa. Tetapi juga pada sisi yang lain, mereka sedang ada dalam pertikaian. Dan karena itu Paulus meminta kepada Sunsugos, salah seorang rekannya, untuk bisa memberi kepada mereka rekonsiliasi, bisa membuat mereka berdamai. Paulus menasihati mereka untuk mereka harus fokus untuk memajukan dan mengutamakan kesatuan jemaat ketimbang mereka bertikai soal perbedaan-perbedaan pendapat. Rupanya Paulus memahami betul tentang power, tentang kekuatan dari hati serta pikiran yang dilimpahi dengan sukacita. Paulus tahu bahwa kalau dalam sebuah persekutuan, hati dan pikiran itu kalau sudah tidak benar, maka segala sesuatu akan dilihat dengan tidak benar. Kalau hatinya itu sudah memantulkan nilai-nilai kejengkelan, kemarahan, kedengkian, itu tidak akan berdampak baik pada sebuah persekutuan. Dia mau sekuat apapun dari segi finansial, dari segi kuantitas, ataupun juga kekuatan apapun, tapi kalau hati itu sudah, orang bilang sudah tawar, mau diasingkan dengan apa? Bapak Mama saudara-saudara,
Rasul Paulus menasihati begini bukan berarti dia hanya bicara, dia hanya sekedar memproklamasikan. Tapi Rasul Paulus dia bicara karena dia sendiri adalah contoh, dia sendiri adalah teladan. Ketika dia menuliskan surat ini, Bapak Mama, keadaannya tidak sedang baik-baik saja. Dia sedang ada dalam penjara. Dan dia dipenjarakan bukan karena kesalahannya, tapi dia dipenjarakan karena Injil. Sekalipun dia di dalam penjara, Bapak Mama, tetapi dia tetap bersuka cita. Dia mampu untuk mengelola pikirannya, dia mampu mengelola hatinya, sehingga dalam keadaan sesulit, dalam keadaan paling terpuruk sekalipun dalam penjara, dia mampu untuk memikirkan nilai-nilai kebaikan, termasuk bisa berpikir tentang kebaikan persekutuan jemaat di Filipi. Bapak Mama, saudara-saudara, dia bisa memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Dia mengelola hati, mengelola jiwa, mengelola seluruh perasaannya. Dan Bapak Mama, inilah yang membuat dia menemukan kuasa Allah, menemukan sukacita besar. Mengelola hati, mengelola emosi, mengelola perasaan, sekalipun kita ada dalam keadaan terpuruk. Itulah nilai-nilai kebajikan yang bisa membuat kita melihat sukacita dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita akan ditolong oleh Paulus untuk memberi kepada kita nilai-nilai kebajikan-kebajikan ilahi yang luar biasa dalam merawat sebuah persekutuan. Kita sadar Bapak Mama bahwa mengumpulkan ratusan orang, ratusan kepala, ratusan pikiran itu bukan perkara yang mudah. Ada banyak hal bisa saja terjadi. Tapi Rasul Paulus menolong saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara dengan mengungkapkan beberapa hal dalam menyikapi situasi-situasi persekutuan baik di jemaat Filipi dan juga dalam persekutuan kita. Ada beberapa nasihat. Di sini dikatakan bahwa mesti hal pertama yang harus kita lakukan dalam merawat sebuah persekutuan supaya persekutuan itu awet, persekutuan itu indah. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah sehati sepikir. Itu di ayat 2. Yang kedua, kita harus senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Nanti sebentar saya menjelaskan. Ayat 4. Kemudian kita juga jangan khawatir, menjaga kebaikan hati. Ya. Berdoa dan bersyukur. Ya, melakukan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Mama Saudara-saudara, yang pertama itu tentang bagaimana kita menjaga hati supaya kita sehati dan sepikir. Bapak Mama Saudara-saudara, yang dimaksudkan di sini yaitu bahwa secara harfiah kalau kita terjemahkan ayat ini dia bilang begini. Pikirkan ini di antara kalian yang juga ada di dalam Kristus. Jadi pikiran-pikiran yang ada di dalam Kristus itu juga yang kita pikir. Jadi pikiran-pikiran kita itu harus dituntun oleh pikiran-pikiran Kristus. Bukan dipimpin oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Jadi yang disorot dalam bagian ayat 2 ini yaitu tentang bagaimana cara berpikir, tentang bagaimana sikap hati kita. Sebab dengan berpikir di dalam Tuhan, sikap hati yang selalu dipimpin oleh kehendak Tuhan, ini akan melahirkan pendapat-pendapat yang bijaksana. Pikiran dan perasaan hati yang dipimpin oleh kehendak Tuhan pasti akan menghasilkan pikiran-pikiran yang bijaksana, pikiran-pikiran yang menyenangkan. Memang Bapak Mama ini semua tentu ada yang bilang bahwa ini bukan jaminan, ya. Tetapi Bapak Mama untuk mencegah terjadinya perselisihan, salah satu adalah meletakkan seluruh pikiran dan perasaan itu menurut kehendak Tuhan. Jangan ada inkonsistensi, jangan ada kita memasukkan kita pemikiran-pikiran terhadap apa yang Tuhan kehendaki.
Ya, banyak kali terjadi inkonsistensi karena kita mau untuk serong-serong, kita mau untuk ikut, kita mau. Alkitab sudah bilang bahwa begini, tapi kita bilang kita serong sedikit. Nah, aturan pemilihan presbiter. Ya, lagi musim pemilihan presbiter dengan segala syarat. Ada syarat bilang, kalau 2 periode dia mesti berhenti sedikit untuk refresh. Tapi kita bilang bahwa ini kita semua orang tidak mau, jadi kita tambah lagi. Nah, itu sudah terjadi inkonsistensi. Dan ketika sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi, gesekan-gesekan itu bisa saja terjadi. Hal yang kedua, Bapak Mama, Paulus bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi sukacita ini mesti digarisbawahi. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa orang yang berpesta-pesta itu sukacita. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan itu yang seperti apa? Artinya bahwa kondisi keadaan hidup kita mungkin saja sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus beserta. Bapak Mama, saudara-saudara, kalau bicara tentang sukacita, tentang bahagia itu pilihan. Orang bisa memilih. Orang memilih, saya mau hari ini mau happy, oke. Saya bisa buat. Kan biasa kita bilang begini, bahagia itu kitong yang ciptakan. Begitu toh? Jadi itu pilihan. Tetapi damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan bukan berarti kita yang menciptakan, tapi Tuhanlah yang menciptakan. Dengan cara apa? Dengan cara damai sejahtera itu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Damai sejahtera yang datang dari Tuhan itu adalah ketika kita membangun relasi dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, itulah sumber sukacita yang sesungguhnya. Jadi bukan berarti bahwa kita pergi bertamasya atau pergi bersukacita bersama-sama di tempat-tempat wisata, bukan sekedar itu. Itu juga boleh. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam sukacita dalam Tuhan adalah sukacita yang terus menaruh harap kepada Tuhan. Sukacita yang bersumber dari Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga belajar dari firman Tuhan ini. Bahwa damai sejahtera yang dilakukan ini bukanlah hal yang mudah. Ya. Bersukacita dalam Tuhan itu bukan hal yang mudah. Kita belajar dari Paulus. Dalam penjara dan bersukacita itu bukan hal yang biasa. Kalau bersukacita karena kita bahagia, bersukacita karena kita sukses, itu hal biasa. Tapi bersukacita dalam penjara, bersukacita karena kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, itulah hal yang luar biasa. Dan itu sukacita yang Tuhan kehendaki. Sukacita di tengah-tengah tantangan. Apalagi tantangan itu bukan karena kita pun ulah, tapi demi sebuah kebaikan. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita juga lihat kebajikan yang lain yang Paulus ajarkan untuk menjaga relasi persekutuan. Ayat 5, menyatakan kebaikan hati. Ini yang ketiga. Bapak Mama, saudara-saudara, kebaikan hati bukan hanya sekedar memberi sesuatu kepada orang lain, bukan. Tapi kata yang dipakai di sini adalah epeikes. Kata ini dipakai dalam perjanjian baru untuk selalu menggambarkan perselisihan dan pertengkaran. Dan kalau dikaitkan, maka ini dikontraskan dengan sikap orang yang gampang marah, punya sikap bengis. Dan karena itu Bapak Mama, kata ini merujuk pada sebuah sikap yang selalu reaktif pada hal-hal buruk. Jadi begitu hal buruk, dia langsung berpikir negatif. Jarang berpikir yang baik. Ya.
Kalau orang yang tinggal dan hidup di dalam Tuhan, orang yang dilimpahi dengan sukacita, dia akan selalu punya kemampuan dan hikmat dari Tuhan untuk bisa mengelola hal yang buruk menjadi hal yang baik. Ketika dia dengar yang negatif, dia cepat-cepat mengarahkan kepada hal yang baik. Bukan kita tambah peruncing itu persoalan, bukan kita tambah bumbu lagi di itu kata-kata. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah dia bagaimana memiliki sikap hati yang bersedia mengelola sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dia punya kemampuan untuk bersedia mendengar dan tidak membalas kejahatan. Itu yang dimaksudkan dengan kebaikan hati. Jadi bukan hanya sekedar bilang kebaikan hati, kita memberi sesuatu, memberi sedekah kepada orang yang miskin di bulan-bulan Desember atau perpuluhan, bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana dia mampu untuk mengelola yang buruk menjadi baik. Dia mengelola hati untuk tidak gampang membalas dendam, tidak gampang membalas jahat dengan jahat. Kebajikan yang berikut adalah tidak atau jangan khawatir tentang apapun juga. Hal khawatir ini kadang-kadang buat ketongson bisa tidur. Kalau botong mau pisah satu tempat baru ini hari, kita pun siap ini mau jalan jam 6, botong sebangun dari jam 1. Lebih-lebih mama, botong mus masa kalau botong mau pergi di Oetune misalnya, ini tadi malam botong son tidur, nanti di oto baru botong tidur. Ya, ketemu si siap semua. Ketemu si tanya dia pun jalan, ketemu si tanya dia pun segala hal di sana. Ya, kekhawatiran. Padahal mungkin baik-baik saja. Ya, kekhawatiran membuat ketongson bisa tidur. Ya, akhirnya ketong sangat kelelahan. Ya, Bapak Mama saudara-saudara, khawatir yang berlebihan akan membuat sukacita kita menjadi hilang. Ya. Yang berikut Bapak Mama kebajikan yang terakhir yang saya catat dalam teks firman Tuhan ini, yaitu di ayat 8 dan 9. Paulus menasihati jemaat-jemaat di Filipi untuk mereka memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan yang terpuji. Dia mengajak untuk mereka melihat dan mendengar. Ya. Melihat itu berarti, ini ada dua kata yang lengkap ya. Melihat itu efek dari melihat sebuah perilaku, sebuah perbuatan. Mendengar itu adalah mendengar apa yang dikatakan. Ya. Bapak Mama saudara-saudara, nasihat ini diawali tadi di ayat yang sebelumnya tentang bersukacita. Itu berarti Bapak Mama saudara-saudara bahwa kemampuan mengolah pikiran itu akan menentukan kebahagiaan seseorang. Jadi kalau hatinya bersukacita, hati yang dilimpahi dengan ucapan syukur, hati yang dilimpahi dengan kebaikan-kebaikan, dia pasti bisa melihat dan juga bisa melakukan apa yang disebut benar, mulia, adil, suci, manis, sedap, dan seterusnya. Ya. Bapak Mama saudara-saudara, ini nilai-nilai kebajikan yang mesti dijunjung tinggi dalam sebuah persekutuan, baik di Filipi tapi juga mungkin dalam persekutuan gereja Masih Injil di Timur. Bapak Mama kalau ketemu omong tentang perdebatan, perselisihan, bertengkar dalam sebuah komunitas termasuk gereja, itu adalah hal yang lumrah. Ya, tidak bisa bilang ini satu gereja dia pernah bertengkar, tidak mungkin ya Bapak Mama. Pasti kadang-kadang botong berselisih paham. Seperti Eudia dan Sintike. Tetapi Bapak Mama saudara-saudara, hal yang paling penting bahwa mungkin kadang-kadang kita bisa saja berkonflik, kadang-kadang kita bisa berselisih paham. Tetapi konflik atau persoalan itu tidak boleh berkuasa dan merajalela dalam gereja. Itu kita mesti garis bawahi. Jadi kalau ada soal, tidak apa-apa, namanya kita manusia. Untuk mencapai sebuah kebaikan, kita mesti berbeda pendapat. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita punya kebijaksanaan ilahi yang Tuhan karuniakan untuk bisa mengelola yang tidak baik menjadi baik. Mengelola yang berbeda itu menjadi satu pikiran, satu perasaan. Ya. Bapak Mama saudara-saudara,
Tadi kita lihat bahwa ada 2 orang terkemuka, perempuan hebat. Kalau sampai Alkitab mencatat 2 nama perempuan ini, berarti mereka bukan perempuan biasa. Biasa kalau dalam Alkitab itu bab mama perempuan itu jangankan disebut namanya. Jumlahnya saja kan tidak dihitung. 5.000 orang diberi makan, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Mereka adalah kelas bawah. Tapi kalau sampai ini 2 perempuan pun nama disebutkan dalam Alkitab, bahkan juga dalam kitab kehidupan, berarti mereka perempuan yang terlalu luar biasa. Mereka perempuan super, perempuan hebat. Tapi bab mama, Alkitab mencatat bahwa mereka yang adalah perempuan hebat, mereka yang adalah para pemberita Injil, mereka juga bisa jatuh dalam pertengkaran, dalam perselisihan. Itu manusiawi. Tetapi pada akhirnya mereka mampu untuk menyelesaikan itu. Mereka punya jalan keluar, mereka punya solusi oleh karena mereka beri hati mereka dipimpin oleh kehendak Tuhan. Jadi itu yang paling penting. Ya. Jadi menebar kebaikan, menebar damai sejahtera, itu mesti menjadi brandnya orang Kristen. Itu mesti menjadi nama, itu mesti menjadi cap, itu mesti menjadi ciri khas dari orang Kristen. Kita juga punya keterbatasan, punya kelemahan. Tetapi memperbaiki, merawat, kemudian terus menebarkan sukacita dan damai dimanapun kita berada, itu luar biasa. Ya. Tapi bukan berarti bahwa pas ini ada cerita yang lucu, ada ini bapak dengan mama bertengkar di rumah, sementara bertengkar, nah ada lagi naik, tiba-tiba ada ini majelis datang slow. Langsung ini nada ini langsung turun. Tapi bab tua bilang, kotong stop dulu sebentar baru kotong lanjut. Nah bukan yang dimaksudkan yang begitu. Artinya botong hanya pending tahan. So kok terima tamu, botong 2 senyum-senyum, pangeba, deng ma. Habis itu baru kotong mulai lanjut. Bukan sukacita yang dimaksudkan begitu ya Bapak Mama. Jadi harus beres. Ya. Dan sampai ini karena pendeta ada datang, pendatua ada datang, nih potong berdamai tahan, baru potong lanjut ronde kedua. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita harus akui bahwa dalam hidup, baik dalam gereja, dalam keluarga, tidak semua hal itu berjalan dengan mulus. Tapi Paulus ingatkan kita bahwa sukacita kita itu tidak boleh ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tapi sukacita kita itu mesti ditentukan oleh seberapa dalam relasi kita dengan Tuhan. Ya. Jadi mungkin hari ini Bapak Mama ketemu soal terlalu banyak. Ya. Saya pernah di rumah sakit umum, seorang opa mendampingi anaknya yang sedang sakit. Sakit sudah stadium akhir. Saya melihat ini opa ini, saya bilang, opa umur berapa? Sudah umur 83 tahun. Dia punya anak itu 40-an. Tapi opa ini terlalu awet. Saya sampai penasaran, opa ini seperti dia baru umur 61. Tahu-tahu dia sudah 80-an tahun. Saya tanya opa ini awet ini karena apa? Ya. Dia selalu bilang, saya selalu tidak memberi ruang dalam hati saya untuk menyimpan kebobrokan dan ketidakbaikan. Saya selalu berusaha untuk mengelola hati. Pikir yang baik-baik. Jangan pikir kau penghidup dengan ukur dengan orang penghidup. Saya pikir-pikir ada benar juga. Ya. Saya bilang begitu ya. Opanya pikir yang baik-baik. Jangan semua tanggapi dengan marah. Saya bilang pantas kok opa ini awet. Mukanya selalu ceria. Mukanya selalu berseri. Makanya saya penasaran dan saya tanya. Ya. Bapak Mama saudara-saudara yang lebih parah lagi adalah berbicara tentang hal sukacita. Salah satu virus itu adalah ketika orang lain bersukacita kita tidak senang. Itu virus paling besar. Nah tema tadi bilang orang Kristen mesti menjadi penebar sukacita itu. Kalau orang bersukacita kita juga ikut bergembira. Bersukacita. Nah penyakit itu masih ada. Kita lihat orang lain ini hari dia bersukacita, botong di sini tidak bersukacita. Itu sama dengan kita
minum ini racun, baru kita harap dia yang mati. Bapak Mama, saudara-saudara, kemampuan untuk mengelola pikiran akan menentukan kebahagiaan kita. Itu kunci dari perenungan firman Tuhan ini. Kita harus memperhatikan bahwa kehidupan kita mesti berbeda dari orang-orang lain. Kehidupan orang Kristen itu dia punya nilai-nilai kebajikan yang harus lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Kehidupan kita harus selalu membuat orang lain menemukan sesuatu keindahan dalam diri kita. Kehidupan kita harus selalu membuat orang lain bersuka cita ketika bertemu dengan kita. Kehidupan kita harus selalu membuat orang senang untuk mendapatkan pikiran-pikiran kita yang cemerlang. Jadi kalau kita tidak ada, orang bilang, wih itu bapak tua atau itu ibu mesti ada. Ketong rapat-rapat itu ibu mesti ada, karena kalau dia ada tuh bagus. Jangan sampai orang bilang, wih deson ada lebay. Botong mau sidang tahunan lebay undang sandia undang, mas semoga dia jangan hadir, kok dia sakit. Bukan itu. Paulus bilang bahwa kehadiran kita selalu dirindukan, dan itu sukacita yang paling besar. Ya. Bapak Mama, saudara-saudara, Paulus juga mengajak untuk kita juga jangan segan-segan untuk belajar tentang nilai-nilai kebaikan, termasuk belajar dari orang yang sondebai. Orang yang jahat juga seburuk apapun dia pasti ada di pembaik. Nah, potong juga mesti belajar. Semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu semua. Tirulah itu yang benar-benar. Tiru hal-hal yang unggul. Jangan sampai mereka melebihi kebaikan kita. Jangan sampai orang yang sonde datang gereja, dompung kebajikan lebih daripada botong yang hari-hari datang gereja. Kira-kira Paulus mau bilang begitu. Ya. Perhatikanlah bahwa Paulus dia menjadi contoh. Sekarang ini lagi musim pilih presbiter ya Bapak Mama. Ini paling penting. Kita belajar dari Paulus bahwa Paulus dia omong segala sesuatu, tetapi dia sendiri telah menjadi pelaku. Paulus dia bilang, perhatikanlah ajaran yang telah kusampaikan kepadamu. Ya. Lihatlah. Artinya bahwa dia mengajak untuk lihat apa yang sudah saya lakukan. Ya. Jadi ketika dia omong sesuatu, orang tidak bilang dia omong padahal dia just satu. Ya. Paulus tidak demikian. Jadi dia tidak menjadi batu sandungan. Ini yang paling penting. Apa yang mereka lihat pada diri Paulus adalah sama dengan apa yang mereka dengar dari mulut Paulus. Ini harus digarisbawahi. Apa yang mereka lihat dari sikap hati Paulus, itu juga yang mereka dengar dari apa yang dia omong. Itu berarti bahwa dia punya integritas. Dia adalah seorang pemimpin yang omong apa dia lakukan itu. Dan karena itu tidak jadi batu sandungan. Bapak Mama, saudara-saudara, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menuntun dan menyertai kita. Amin.